lintasan, ada juga yang tidak, ya. Integral garis ada yang bergantung pada lintasan, ada yang tidak. Nah, yang seperti apa yang bergantung lintasan dan atau yang tak bergantung lintasan dulu ya. Integral garis tak bergantung lintasan. Salah satu dari apa namanya penggunaan integral garis ya, ini contohnya dulu sebelum sini, itu adalah konsep usaha ya. Jadi aplikasinya misalnya usaha oleh gaya ya, usaha oleh gaya. Di fisika misalnya pernah dapat integral F ini adalah integral. Kalau dalam hanya satu garis lurus saja kan F dx saja. Ya, kalau dalam sebuah X saja. Tapi kalau misalkan di dalam kurva secara dalam kurva dalam ruang ya, yang bukan berupa garis lurus ya, ini adalah integral C F dot dr ya, Fr dot dr. Saya yang dilakukan oleh satu gaya sehingga benda bergerak di sepanjang lintasan C ya, atau kurva C ya. Nah, terkait dengan ini ya, integral garis ini, ada yang tadi saya katakan ada yang bergantung lintasan, ada yang tidak bergantung lintasan. Di fisika kita kenal ada istilah gaya konservatif dan gaya non konservatif. Disebut tidak bergantung lintasan itu ketika dipenuhi dua hal ya. Tidak bergantung lintasan. Tidak bergantung lintasan. Jika dan hanya jika ya. Jika dan hanya jika. Pertama bahwa integral ini ya hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir ya. Jadi integral C dari F dot dr hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir ya. Atau nah ini sebenarnya dua pernyataan yang serupa ya. 1 dan 2 itu dua pernyataan yang serupa. Kalau integral dalam lintasan tertutupnya dari F dot dr itu sama dengan 0. Ya, jadi ada dua pernyataan yang sebenarnya ini dua pernyataan yang serupa. Kan kalau misalkan dia berpindah dari A ke B, lintasannya bagaimanapun maka dia akan hanya bergantung pada posisi B dan posisi A. Posisi awal dan posisi akhir, posisi A dan posisi B ya. Nah, kalau kemudian lintasan tertutup tentu saja kan dari A ke B balik lagi ke A. Ya. Karena dari A ke B sama dengan dari B ke A, maka pasti 0 integral lintasan integral garisnya ya dalam lintasan tertutup ini. Kalau dalam satu siklus ya. Nah, kalau ini tidak dipenuhi berarti bergantung lintasan ya, bergantung lintasan. Nah, vektor atau medan vektor yang integral garisnya tidak bergantung lintasan disebut dengan medan konservatif. Jadi jika
F tidak bergantung lintasan ya, atau jika integral ya, dalam hal inilah ya, dalam hal ini F disebut medan vektor konservatif ya, medan vektor konservatif. Jadi kalau gaya misalkan dalam kasus apa namanya, kasus usaha ya, gayanya adalah gaya konservatif. Dan medan vektor bukan cuma gaya sebetulnya ya, bisa medan kecepatan, bisa medan. Jadi kalau sebelumnya kalian hanya mengenal ada istilah medan gravitasi, misalkan di fisika ada medan magnet, ada medan listrik gitu ya. Medan itu ternyata bukan hanya itu gitu ya. Ada nanti ya medan vektor selalu ada medan kecepatan ya. Selain yang ini ya. Ininya kalau ada vektor lah ya, entah apapun itu ini selama apa namanya, selama dia memenuhi integral garisnya dalam lintasan tertutup sama dengan 0, atau integralnya hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir, disebut dengan medan vektor konservatif. Nah, kalau medan vektornya medan vektor konservatif, maka medan vektor ini akan terkait dengan satu fungsi skalar atau medan skalar ya, yang disebut dengan potensial vektor ya. Jadi F itu akan terkait dengan apa yang disebut dengan potensial ya, potensial potensial ya, katakan saja potensial F, di mana dipenuhi bahwa grad dari F ini sama dengan F. Jadi F ini akan merupakan medan vektor yang dihasilkan dari medan skalar ya, dari medan skalar. Jadi F ini adalah medan skalar ya. Jadi F terkait dengan potensial F terkait dengan medan skalar F, di mana medan skalarnya disebut sebagai potensial. Jadi potensial dari F ya, potensial dari vektor F diberi singkatan F. Jadi sebenarnya vektornya tidak harus selalu simbol F saja ya, boleh simbol apa saja ya. Tapi ya syaratnya bahwa ini harus dipenuhi nih ya, bahwa grad dari F itu harus sama dengan F. Dan teoremanya bahwa kalau ini penuhi seperti ini ya, maka juga akan dipenuhi ini ya, Laplacian dari bukan Laplacian ya, kurol dari ini ya, kurol dari F ini sama dengan 0. Dan ini terkait dengan diferensial yang eksak ya, terkait dengan diferensial yang eksak. Nah, dalam hal ini saya tidak akan turunkan ininya ya, tapi coba kalian cek di modul saya di situ ya, yang sudah saya tulis bahwa jadi syaratnya kalau ini dipenuhi, maka kalau nabla cross F atau kurl dari F ini sama dengan 0, maka bisa dipastikan kita akan punya sebuah potensial F ini ya, potensial F sedemikian sehingga grad F sama dengan suatu medan vektor F, dan ini merupakan medan konservatif. Dan kalau ini medan konservatif, maka ya, akan diperoleh bahwa integral C dari F dot dr ya, itu akan sama saja dengan integral dari posisi A sampai posisi B dari df atau f x, y, z dengan batas dari A sampai B. Jadi titik A ini adalah titik B. Ya, jadi kalau seandainya dia medan konservatif ya, maka integral garisnya itu dapat kita cari dengan menghitung potensial akhir, selisih antara potensial akhir dan potensial awal.
mungkin di fisika dasar pernah dapat juga bahwa usaha ya, ini kan usaha nih, usaha oleh gaya gitu kan ya, usaha oleh gaya gravitasi misalnya, usaha oleh gravitasi itu sama dengan negatif dari perubahan apa? Perubahan energi potensialnya. Oke, ya. Dan perubahan energi potensial kan bergantung pada apa? Bergantung pada potensial akhir kurangi potensial awal. Ini juga sama nih, ya. Jadi ini adalah f x y z ketika x y z di titik B, maka dia potensial akhirnya, dan di A adalah potensial. Kenapa kalau gravitasi ini adalah 0? Karena kalau gravitasi antara gaya dengan perpindahannya berlawanan gitu kan ya. Ini kan gaya dengan F dengan dr-nya kan ini dalam apa namanya? Secara umum masih ini ya. Jadi kalau berlawanan pasti negatif hasilnya ya. Atau hasil ininya negatif hasil kali dari apa ininya ya. Baik. Sebagai contoh kita lihat misalnya apa ya? Bentar ya, saya lihat. Misalnya ini tidak bisa sembarangan buat, ini harus dipikir dulu untuk bisa mendapatkan yang konservatif. Kemarin bisa lihat dari PR kemarin tuh baik, misalkan hitung atau diketahui lah ya, diketahui misalkan integral garis dari f dot dr atau sebentar dulu ya. Misalkan diketahui f-nya dulu lah. F sama dengan 2x plus yz, 2y plus xy, dan xy plus 2z. Kemudian pertama misalkan ya, apakah F merupakan gaya konservatif, medan konservatif? Apakah F medan konservatif? Jika ya, tentukan potensialnya. Tentukan, nah jangan ada ABC-nya ya. Jika ya, tentukan potensialnya
dan hitung ya. Integral C F dot dr. Ya. Jadi pertama kita harus mengecek dulu apakah F ini konservatif atau tidak. Ya. Konservatif atau tidak. Dan kalau ini konservatif, tentukan potensialnya. Dan kalau sudah diketahui memang kalau memang ya tentu hitung ini. Tapi kalau tidak konservatif ya nggak usah dihitung gitu kan ya. Karena kalau tidak konservatif, ketika C-nya tidak diketahui kita tidak bisa menghitung, tidak bisa menentukan ya. Karena kan bergantung pada lintasan gitu kan ya. Jadi tergantung dari nilai C-nya apa? Tergantung dari lintasannya bagaimana ya. Tapi kalau seandainya konservatif, bagaimanapun lintasannya ini bisa dihitung ya. Baik. Nah, untuk mengetahui apakah dia konservatif atau tidak ya, kita bisa lihat dari apa namanya, pertama dari ininya. Jadi, kalau konservatif berarti kurulnya harus sama dengan 0. Ya. Kalau ini dipenuhi ya, kalau ini dipenuhi maka berarti dia konservatif. Kalau tidak dipenuhi maka dia tidak konservatif. Ya. Nah, disebut juga kondisi seperti ini ya, seperti yang saya tuliskan di PR ya, di tugas itu disebut irotasional. Jadi kalau konservatif itu irotasional, artinya dia tidak berputar ya. Rotasi ya, irotasional berarti tidak berputar. Kalau sama dengan 0, tidak sama dengan 0 berarti dia bisa berputar ya. Artinya dia tidak kurulnya 0, itu disebut irotasional. Nah, coba buktikan saja. Kita hitung bahwa itu kan I, C, K gitu ya. Kemudian yang ini adalah do X, ini adalah do Y, ini adalah do Z. Do X, X-nya tadi berapa? Sorry, yang ini ya. 2X plus YZ, 2Y plus XZ, XY plus 2Z. Oke, baik. Ini tadi berapa? 2X plus YZ ya. Yang tengah ini 2Y plus XZ. Dan yang kanan adalah XY plus 2Z. Oke. Nah, kita cari determinan ini ya. Cari determinannya. Sini aja ya. Jadi ini pertama ini hilangkan ya. Jadi ini adalah I. Kalau ini hilang, maka ini dengan ini ya. Dodonya dari XY plus 2Z adalah X ya. X. Kemudian dodo Z dari 2Y plus XZ. Ini 0 terhadap Z, ini X. Oke, jadi ini X ya. Untuk Y jangan lupa negatif. Ya. Ya, waktu itu ada yang, saya ingat saya ada yang apa namanya, ada yang menyatakan yang kuliah Medan ya, kuliah Medan dari Prof Budi, katanya ininya plus. Ya, perhatikan di sininya dibalik ya. Jadi kalau di sininya dibalik, oke, itu benar ya. Jadi yang waktu itu kalian lihat kalau memang kalian harus lihat di Medan itu benar ya, karena dia dibalik posisinya. Ya. Ini kan kalau Z diambil di sini nih, ini berarti kan dodo X ini dan dodo Z ini kan ya. Kalau di sini ini kurang ini ke sini, ini ke sini. Kalau yang boleh juga ini dulu baru ini, tapi jadi plus di sini gitu, karena dibalik. Gitu. Jadi sama saja ya. Jadi kalau kalau J ini hilang nih di tengah ini, berarti tinggal ini dengan ini. Dodo X dari ini adalah apa? Y ya. Y. Karena ini 0, berarti Y. Min dodo Z dari ini. 2X dengan ini juga Y ya. Kemudian baru plus K. Kalau yang K berarti K ini hilangkan ini kalau K ya. Kolom ini hilangkan. Dodo X dari ini Z ya.
dikurangi do Y dari ini Z juga. Dengan demikian kita lihat X min X 0, Y min Y 0, Z min Z juga 0. Jadi ini adalah 0. Jadi berarti apa? F konservatif. Ya. Nah, karena konservatif berarti pertanyaan lanjutannya berlaku ya. Konservatif, maka berarti akan ada F sedemikian rupa di mana ada potensial sedemikian rupa dipenuhi bahwa ada apa? Grad F harus sama dengan F. Grad F harus sama dengan F. Nah, karena itu maka ini kan hasilnya Pak, do F do X, do F do Y, do F do Z. Gitu kan? Ini yang ini grad ini ya. Dan yang ini kan harus sama dengan, nah yang tadi nih. Berarti 2X plus YZ, 2Y plus XZ, XY plus 2Z gitu ya. Nah, berarti dari sini kita dapatkan do X-nya sama dengan ini. Ya. Jadi ini adalah ini do F do X, ini adalah do F do Y, ini adalah do F do Z. Nah, karena tadi bahwa kurangnya 0 ya, ini juga akan merupakan jadinya persamaan diferensialnya untuk yang integral garisnya nanti itu akan merupakan persamaan diferensial yang eksak. Jadi kalau F-nya ya, df-nya nantinya itu akan merupakan persamaan diferensial yang eksak. Karena eksak maka kita bisa mendapatkan F-nya ini dengan apa? Mengintegralkan secara berurut. Jadi pertama kita dari sini dapatkan bahwa do F do X sama dengan 2X plus YZ. Jadi kita dapat bahwa do F do X sama dengan 2X plus YZ. Nah dari sini kita bisa dapatkan, integralkan saja. Kita dapatkan F, X, Y, Z. Ya, S1 saya integral gitu ya. 2XY, 2X plus YZ. Kita integralkan terhadap X. Dan hasilnya ini adalah apa? Hasilnya adalah terhadap X ya, ini berarti jadi X kuadrat ya. Dan ini kan konstanta terhadap X, berarti plus XYZ. Ya. Nah, plus konstanta. Setelah konstanta mau pakai C1, C2, terserah lah, saya pakai A. Nah, karena tadi kan YZ dinyatakan sebagai konstanta kan ya, maka konstanta ini akan merupakan fungsi Y dan Z. Jadi kita dapatkan bahwa F, X, Y-nya ini. Kemudian, nah dari sini, ini pertama kan ini dulu. Berikutnya, do F, do X, do F, do Y gitu. Kita turunkan dulu dari sini. Ya. Kalau kita turunkan terhadap Y, maka ini kan 0. Ini adalah turunannya XZ kan ya. Berarti kita dapatkan XZ ditambah turunan dari A terhadap Y parsial. Karena ini Y, A-nya sebagai fungsi doa berubah ya. Maka kita turunkan do A, do Y. Ini kemudian kita samakan dengan do F, do Y yang sudah kita dapatkan di sini. Do F, do Y-nya harus sama dengan 2Y plus XZ. Ya. Jadi ini harus sama dengan, boleh dibalik, XZ plus 2Y. Gitu. Oke. Perhatikan bahwa di sini XZ, ini XZ. Berarti do A, do Y-nya adalah 2Y. Ya. Do A, do Y-nya sama dengan 2Y. Nah, dari sini akan dapat A kan ya? Dari sini dapat A sebagai fungsi X, Y, dan Z. Maaf, ya. A sebagai fungsi Y dan Z. Apa integral ini? Saya pindah dulu sebentar ya. Luasnya barisnya pindah saja.
Jadi akan kita dapatkan bahwa A sebagai fungsi Y dan Z adalah integral dari 2Y dy. Ini adalah Y kuadrat, ya. Ditambah konstanta. Konstantanya Z-nya yang dianggap konstanta kan ya? Sehingga kita dapatkan dari sini, maka langsung substitusikan dulu ke sini. F, X, Y, Z berarti X kuadrat plus XYZ plus AYZ. AYZ-nya ini Y kuadrat plus BZ. B sebagai fungsi Z, maksudnya gitu ya. Oke, itu langkah kedua. Nah, terakhir, do F, do Z. Turunkan ini terhadap Z, parsial. Ya. Ini 0, turunnya kan ya? Ini X ya kan ya? Terhadap Z, ini 0 kan ya? Oke, ini berarti turunan dari B terhadap Z. Karena B-nya sebagai fungsi Z saja ya, ini jadi turunannya notasinya yang D gitu kan ya. Jadi DB, DZ. Ingat ya, kalau satu peubah cukup begini, tapi kalau dua peubah jadi apa? Parsial pakai do. Ya, ini yang membedakan, ya kalau pakai do itu dua peubah atau lebih, kalau pakai D berarti satu peubah. Kan? Nah ini kemudian kita samakan juga dengan yang F-nya ini, yang F ini vektornya, yang ini. XY plus 2Z. Ya. Ini adalah XY plus 2Z. Dari sini ini XY plus sekian, ini XY plus 2Z. Berarti DBDZ adalah 2Z. Ya. DBDZ-nya adalah 2Z. Oke, langsung kita dapatkan berapa B sebagai fungsi Z-nya. Integralkan ini ya, terhadap Z ya. Jadi Z pangkat 2. Tambahlah suatu konstanta. Ya. Jadi saya anggap ini dari sini ke sini sudah bisa integralnya, sama aja dengan ini. Ya. Baik, jadi kita dapatkan sekarang berarti Fx, Y, Z ini potensial F. Potensial dari medan vektor F besar. Ya. Masukkan ini ke sini. Berarti X kuadrat. Boleh kita tulis dulu dengan ini. Plus Y kuadrat. Kemudian plus Z kuadrat. Baru plus XYZ ya. Plus XYZ plus suatu konstan. Nah, kalau kita ingin cek balik ya. Coba cari do F do X. Do F do X apa dari sini? 2X plus YZ gitu kan ya? Ya, ke sini. Kemudian do F do Y. Do F do Y berarti ini 2Y plus XY. 2Y plus XY. Oke. Do F do Z. 2Z plus XY. 2Z plus XY. Jadi cocok ini ya. Ini kan konstanta kan 0 itu kan. Oke, jadi ini adalah potensial yang terkait dengan medan vektor F tadi ya. Nah, pertanyaan sekarang kan yang lanjutannya bahwa bagaimana yang ketiga integral dari F.tr. Nah, ini karena ini bisa dipastikan tadi apa? Bebas lintasan atau konservatif ya. Konservatif, maka ini akan sama dengan apa? Fx, Y, Z untuk posisi saya tidak sebutkan tadi soalnya, lupa sebentar. Misalkan dari dengan apa? Dari titik misalkan ya 0,0,0 ke apa namanya misalkan 1,1,1 lah gitu ya pada C ya. Jadi ini titik ini berada pada C ya. Baik, jadi berarti ya ini sama saja dengan ini dari 0,0,0 ke 1,1,1. Oh, berarti Fx-nya tadi kan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus XYZ. Nah, C-nya boleh dihilangkan kalau sudah jadi apa? Batas ini jadi hilang saja. Kalau tadi kan masih bersifat tak tentu, sekarang sudah jadi tentu ini ya. Maka ini berarti dari 0, 0, 0, ini 1, 1, 1.
Artinya ini X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0 ya jadi 0. Tapi yang atas itu masukkan, jangan lupa ya. Masing-masing satu, berarti ini 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat plus 1 kali 1 kali 1. Dikurangi 0 tambah 0 tambah 0. Kan gitu ya? Tambah 0 ya. Karena semuanya 0. Berarti 1, 2, 3, 4. Hasilnya adalah 4. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi untuk mengetahui apakah suatu integral garis bergantung pada lintasan atau tidak, pertama adalah dapatkan ukurnya. Kalau sama dengan 0, berarti bebas lintasan atau tidak bergantung lintasan. Ya. Kelintasan manapun dicari pasti sama hasilnya. Nah, kemudian dapatkan potensialnya. Ya. Dapatkan potensialnya. Kalau sudah dapatkan potensialnya, hitung potensial awal dan potensial akhirnya. Selisihkan, itulah hasil dari integral garisnya. Ya. Oke, ya. Ada pertanyaan, silakan. Nah, ini di Nah, ini kalau tidak salah ini PR nomor 9. Di jawaban PR nomor 9 sudah dijawab. Silakan coba cek ya. Baik, kita lanjutkan ya. Beberapa contoh silakan kalian lihat di modul saya atau di video yang sudah saya inikan ya. Video tutorial Matek 2 ya. Dicek, saya sudah supaya tidak supaya bisa tuntas. Di sebagian contohnya di perkuliahan langsung, sebagian contohnya via video lah ya, tutorial. Oke, itu mengenai medan konservatif ya. Kita akan lanjutkan ya ke teorema Green ya, teorema Green dalam bidang ya. Nah, teorema Green ini berbicara tentang kaitan antara integral garis dan integral lipat 2. Ya. Jadi ini melihat adanya transformasi lah ya, transformasi dari integral garis ke integral lipat 2 ya. Atau sebaliknya. Dari integral lipat 2 ke integral garis. Nah, terkait dengan integral lipat 2-nya, kalian cek kembali di bagaimana cara menghitungnya di Matek 1 ya. Sudah kita bahas ya. Cara menghitung integral lipat 2 dan integral berulang. Jadi begini, dengan adanya hubungan antara integral garis dan integral lipat 2 ya, itu akan membuat kita punya pilihan ya. Punya pilihan apakah kita akan pecahkan integral garis ini sesuai dengan metode pencarian integral garis. Jadi dengan misalnya tadi dengan dengan persamaan parametrik, ataukah misalkan dengan mengecek terlebih dahulu apakah dia
konservatif atau tidak. Kalau konservatif berarti kita cari potensialnya ya, atau medan skalarnya yang terkait dengan vektor medannya. Itu ya cara mencari apa? Integral garis ya. Atau kita konversi atau kita ubah, kita transformasi integral garis ini menjadi ke integral lipat 2. Kalau seandainya integral lipat 2-nya lebih mudah gitu. Dan biasanya memang salah satunya lebih mudah ya. Kalau misalkan integral lipat 2-nya ternyata menggunakan integral lipat 2 relatif susah, maka boleh jadi akan lebih mudah dengan menggunakan integral garis. Jadi dari integral lipat 2 kita transformasi, kita ubah menjadi integral garis ya. Jadi teorema Green dalam bidang ini memperlihatkan ya adanya hubungan gitulah antara integral garis dan integral lipat 2. Nah, teoremanya begini ya. Mengenai pembuktiannya kalian cek juga di modul saya ya, cek ya. Dalam bidang berarti hanya 2 dimensi ya, dalam bidang XY misalnya. Jadi teoremanya begini, kalau misalkan gini lah, ada satu bidang ya. Ini misalkan daerah pengintegralan kalau di dalam istilah ini ya. Ini daerah pengintegralan, misalkan sebentar, gambarnya harus kan ingat kalau ketika integral lipat 2 ya, integral lipat 2 itu pasti ada bidang atau daerah pengintegralannya, daerah D-nya. Dan itu kan bisa dihasilkan oleh suatu kurva misalnya ya. Ini ada batas ininya. Jadi ini misalkan ini taruhlah begini. Ini ada kan yang konstannya ini dari C sampai D ya. Ini Y sama dengan C sampai Y sama dengan D. Kemudian ini ada katakan titik di sini. Ini adalah kurva misalkan ya. Y sebagai fungsi X ya. Atau kalau yang X-nya yang konstan berarti X sebagai fungsi Y. X sebagai fungsi dari misalkan ini ialah pakai G ya. G2 ya maaf. Dan fungsi yang ini. Nah, ini adalah fungsinya misalkan X sama dengan ini X1, ini X2 gitu. Ini G1 ya. G1 X, G1 ya, maaf. Kan kita pernah ya mendapatkan integral bentuk ini ya, integral dalam daerah D ini ya, dengan integral berulang ya. Baik. Nah, jadi kita punya satu area ya, area katakan ini areanya, area R ya. Nah, area R area ini dibatasi oleh, nah ini namanya lintasan tertutup. Jadi ini perimeternya atau sistem apa namanya istilahnya batas pinggirnya lah ya, bordernya istilahnya. Itu lintasnya C. Nah ini lintasan C. Oke. Yang ini adalah misalkan C1, ini adalah yang satu lagi adalah C2. Nah, teorema Green menyatakan bahwa integral lipat 2 pada daerah R dari ya do F2 do X dikurangi do F1 do Y D X dy atau dA ya, itu sama saja dengan ini agak panjang jadi satu ke sini ya, integral tertutup lintasan C1 C2 sini ya.
lintasan inilah, tutup C lah ya. Dari F dot DR ya. Atau ya, ini kan F dot DR. Jadi integral garis ini ya. Dengan F-nya F-nya itu adalah F1, F2. Jadi hanya dalam dua dimensi ini ya, dua dimensi. Dan ingat bahwa ini integralnya kan berarti bisa kita tuliskan apa? Boleh juga kita tuliskan apa namanya, integral F dx kan ya? Kan dx-nya dr-nya adalah dx dy gitu kan ya? Nah, ya. Berarti F1 dx F1 dx F1 dx ditambah dengan F2 dy. Nah, gitu ya. Oke, jadi integral garis ini bisa dikonversi, bisa ditransformasi menjadi ini, atau diubah, atau sebaliknya, integral lipat 2 ini kita ubah menjadi ini. Ya. Oke, nah mengenai buktinya, hubungan dari sini ke sini, ya silakan dicek di apa namanya, sudah saya tulis ya. Baik, ini teorema Green dalam bidang. Sebagai contoh, misalnya kita lihat misalkan hitung integral dalam satu C dari 2x kuadrat plus 2xy dx plus x kuadrat plus xy plus y kuadrat dy dengan C adalah keliling persegi dengan titik sudut titik-titik sudut di A 0,0, B 1,0, C 1,1 dan D 0,1. Kedua, A secara langsung. Coba itu secara langsung ya. Yang kedua, yang B menggunakan teorema Green ya. Menggunakan teorema Green. Ini kita akan lihat semacam verifikasi apakah iya hasilnya ya. Sama gitu antara ini hasilnya harus sama ya. Baik, kita coba lihat sekarang kita hitung secara langsung ya. Kalau itu secara langsung bagaimana ya? Sebaiknya kita tahu dulu lintasannya. Kita gambarkan sebuah segi ini ya, sebentar. Oh ini. Mana yang bisa membuat sebuah segi 4?
Ini text box ya ternyata ini ya. Kalau gambar di Zoom itu lebih ini ya sebenarnya. Yalah. Baik, ini X, ini Y, 0,0, 1,0, 1,1, ini tentu saja 0,1 ya. Kalau saya tulis cukup ini aja satu aja ini ya. Ini kan berarti 1,1. Ini area R-nya ya. Ini bidangnya nih. Segi dan C itu adalah orientasinya orientasi positif ya. Jadi orientasi C berlawanan arah putaran jarum jam. Berlawanan arah putaran jarum jam. Artinya kalau dibuatkan C-nya begini, ya. Lintasan C-nya begini. Nah, kalau kita ingin gambar kita hitung secara langsung, maka kita lihat C-nya itu ada 4, terbagi menjadi 4 ya. Ini misalnya C1, ini C2, ini C3, ini C4. Maka integral ini ya, integral yang C ini sama saja dengan nanti, nah ini hanya ini aja ya, jangan dulu di ini kan. Integral pada C1 ditambah integral C2 ditambah dengan integral C3 tambah integral C4. Dihitung masing-masing untuk C1, C2, C3 dan C4 ya. Oke. Baik. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Kita bisa dengan menggunakan boleh dengan menggunakan parameter, boleh juga ini substitusi saja bisa ya. Tapi harus tahu dulu ininya ya. Baik. Ini saya hapus, ini tadi saya hanya menyatakan bahwa integral dalam lintasan tertutup ini itu tinggal cari integral pada masing-masing lintasan. Lintasan pertama, lintasan kedua, lintasan ketiga, dan lintasan keempat. Ya. Oke. Kita lihat. Untuk yang A ya. Pada A bagian pertama, lintasan C1. Lintasan C1, Y-nya konstan kan ya? Y-nya berapa? Lintasan C1 adalah Y-nya 0. Kan ya? Dan X-nya berubah. X-nya berubah dari berapa? Dari 0 sampai 1. Jadi X berubah dari 0 sampai 1. Nah, kalau X-nya berubah, ya berarti DX-nya ada kan ya? Berarti sini, kalau Y-nya 0, berarti DY-nya pasti 0. Dan di sini DX-nya ada gitu kan. DX-nya tidak sama dengan apa? 0. Sehingga ini integral ini nih, saya ganti menjadi FDR lah ya. F.dr gitu. Kan sama aja nih ya. Daripada ini kan panjang nih ya. Ingat kalau ini diubah menjadi ini kan sebenarnya apa? Ini adalah F1, ini F2 gitu kan ya. Dan bisa dijadikan seperti ini ya. Berarti sama dengan integral pada C1, lintasan C1, mana? Y-nya 0. Masukkan ini Y-nya 0, D-nya 0 juga kan ya? Nah, berarti jadi integral yang sederhana nih. Integral dari berapa? 2x kuadrat dx ya. Jadi 2x kuadrat. Berarti apa ini? 2/3 ya. 2/3. Maaf, ini karena C1-nya berarti saya ubah dulu sebentar.
C1 itu lintasannya, nah ini dari mana? X-nya dari 0 sampai 1. Ya. Berarti, maaf, ini berarti karena hanya satu saja, ini bukan tertutup. Integral, nah C1 gitu ya, F dr. Berarti apa ini? 2/3 X pangkat 3. 0 sampai 1 berarti 2/3. Itu ya? Itu ya, 2/3 ya, masukkan silakan. Kemudian yang kedua. Yang kedua, kita lihat lintasan C2. Pada lintasan C2, nah yang ini C2. Ini nilai apa yang konstan? Yang konstan X-nya. X sama dengan berapa? 1, itu kan ya? X sama dengan 1, kemudian Y-nya berubah dari berapa? Dari 0 sampai 1 kan ya? Jadi, X-nya sama dengan 1, Y-nya bervariasi dari 0 sampai 1. Berarti kalau X1, DX-nya berapa? Turunan diferensial dari 1 berapa? 0 ya, konstanta ya. Dan ini ada, D-nya pasti ada, dan D-nya tidak sama dengan 0. Maka integral pada C2 dari F.dr, nah, berarti kan sekarang yang 0 itu dx-nya. Berarti yang ini dx-nya 0 nih, berarti ini 0 nih. Karena dx-nya 0. Dan D-nya tidak 0. X-nya sendiri berapa? 1 ya. Ini masukkan sini, ini ganti. Ini 1, ini berarti jadi Y, ini plus Y kuadrat. Oke, jadi 1 plus Y kuadrat. DY jadinya. Ya. Sekali lagi, X-nya 1 ya. 1. Jadi 1 plus Y kuadrat. DY. Ini jadi 0, kenapa? Karena DX-nya 0. Ya. DX-nya 0. Y-nya batasnya dari mana? Dari 0 sampai 1. Kita dapatkan ini berapa ini? Jadi Y plus setengah Y kuadrat plus 1/3Y pangkat 3 dengan batas 0 sampai 1. Masukkan kalau 1 tambah setengah tambah 1/3 berapa itu? 6/6. Ini 3/6, ini 2/6. 6 tambah 3 tambah 2. 11 ya. Yang ketiga, lintasan C3. Perhatikan untuk C3. Nah, ini C3. Yang konstan Y-nya 1 di sini ya. Di sepanjang ini Y-nya 1. Dan X-nya bervariasi dari berapa? Dari 1 sampai 0 kan ya? Dari 1 sampai 0. Jadi Y-nya 1 nih. Sorry, X-nya dulu lah. X-nya bervariasi dari 1 dari 1 pindah ke, nah, kalau dibalik begini khawatir gini, gini baik. Satu saja tetap ini ya. Dari berapa? Dari 0 sampai berapa? 1 ya. Dan Y-nya sama dengan 1. Ini berarti dx-nya tidak 0 nih. Pasti ada karena ini berubah x-nya. Tapi yang ini dy-nya pasti 0 karena ini konstan ya. Jadi integral pada lintasan C3 dari F.dr itu sama saja dengan integral. Nah, perhatikan X-nya tadi bukan dari, meskipun ditulis dari 0 sampai 1, tetapi sebenarnya di sini X-nya dari berapa? Dari 1 dulu menuju 0 gitu kan ya. 1 menuju 0. Karena ini panahnya, lihat ya, panahnya. Oke, jadi berarti dari 1 ke 0. Oke, 1 ke 0. Kemudian dy-nya yang 0, karena dy-nya yang 0 berarti ini 0 nih. Y-nya sama dengan 1. Kalau Y sama dengan 1 berarti ini jadi 2x kuadrat plus 2x ya. Dx. Berarti jadi 2x kuadrat plus 2x dx. Berarti apa ini? 2/3 x pangkat
3 plus X kuadrat dengan batas 1 sampai 0. Kalau 0 kan ini 0 ya. Jadi negatif nih. 2/3 ditambah 1. Berapa 2/3 tambah 1? 5/3 ya. Negatif 5/3. Nah, terakhir, lintasannya lintasan C4 ya. C4 berarti kita lihat lagi. C4 mana tadi gambarnya? Ini C4. Yang konstan apanya? X-nya. Berapa? X-nya 0 itu kan ya. Y-nya berubah dari 1 ke 0 kan ya. Jadi X-nya itu adalah 0, Y-nya sebenarnya dari 0 ke 1, tapi nanti hati-hati ininya ya. Lihat arah C-nya ya. Di dx yang pasti 0 ini. Y-nya ada. Pasti tidak sama ada ya. Dengan demikian integral pada C4 dari f dot dr itu akan sama saja dengan integral, ingat y-nya dari 1 ke 0 ya, arah panahnya dari 1 ke 0, x-nya yang 0, x-nya 0, 0, 0, ini 0, dy-nya ada, tapi x-nya 0, ini 0, 0, berarti tinggal y kuadrat nih, y kuadrat dy, ya. Berarti tinggal y kuadrat dy, berarti 1/3y pangkat 3 dari 1 sampai 0, berarti negatif ini 1/3. Jadi sekarang, nah diperoleh ya. Jadi integral dalam lintasan tertutup C dari f dot dr. Nah, sekarang saya tulisnya dengan benar. Yang tadi kan belum ada tanda, hanya tandanya saja ya. C1 f dot dr ditambah integral C2 f dot dr ditambah integral C3 f dot dr ditambah dengan integral C4 f dot dr. Ini berapa hasilnya? 2/3, 11/6, 2/3 dulu lah. 2/3 ditambah dengan 11/6 ditambah kurang gini, min 5/3 min 1/3. Min 5/3 min 1/3. Berapa ini? Ini 2/3 dengan 1/3 jadi 1/3 ya. 1/3 dikurangi dengan 5/3 jadi min 4/3. Jadi 11/6 min 4/3. Jadikan per 6, ini 8. 11 kurangi 8? 3 ya. 3/6, setengah ya. Oke. Jadi jawabannya adalah setengah. Oke? Jelas ya? Nah, ini pakai cara yang pertama. Nah, sekarang coba kita gunakan teorema Green. Ya. Apakah benar setengah? Kita gunakan teorema Green. Tulis lagi integralnya tadi ya. Integral C mana tadi? 2x kuadrat plus 2x ya. 2x kuadrat plus 2xy dx ditambah x kuadrat, oke, x kuadrat plus xy plus y kuadrat dy. Nah, ini. Nah, dari sini kan kita dapatkan kalau mau dalam menggunakan teorema Green ya, maka kita dapatkan dulu F1. F1-nya berarti ini 2x kuadrat
plus 2XY, dan F2-nya berarti X kuadrat plus XY plus Y kuadrat. Nah, diturunkan menyilang. Ya. Yang ini kita turunkan terhadap Y, yang ini turunkan terhadap X. Oke, ya, menyilang ya. Karena ini kan, nah di sini bayangkan, ini kan sebenarnya do F do X ini. Ini kan do F do X, ini do F do Y. Tapi turunkan menyilang. Ini turunkan terhadap Y, ini turunkan terhadap X. Ini mudah ingatnya lah ya, mestinya. Oke, kalau diturunkan terhadap Y apa ini? 2X ya. Turunkan terhadap Y, terhadap X. 2X plus, sorry, ini 2X plus 2Y ya. 2X plus 2. Sorry. Betul, ini 2X saja. Sorry, saya salah. Sorry, di sini begini ya. Turunkan terhadap Y, ini 0 ya. Ini adalah 2X. Turunkan terhadap X, ini 2X, ini Y. Oke, udah cocok ya. Sekarang teorema Green menyatakan apa? Bahwa integral, jadi kalau teorema Green itu nama orang ya ini ya. Dan teorema apa itu? Green bukan hijau. Baik, menyatakan bahwa integral f dot dr tadi, integral dalam daerah R dari do F2 do Y kan ya? Sorry, F2 terhadap X, sorry, dibalik posisinya. Do F1 do Y. dx dy. Atau dy dx, terserah ya. Baik. Integral. Ini jadi integral berulang nih. Do X-nya tadi apa? Ini 2X dikurangi nih. Kan ketemu nih. Berarti 2X plus Y dikurangi 2X ya. 2X plus Y dikurangi 2X. Itu ya. Nah, sekarang batasnya mana? Nah, ini supaya ini langsung aja ya. Ini langsung saja Y aja ya. Karena ini kan ya nggak sudah bisa lah ini hitungnya. Jadi 2Y saja lah supaya lebih ini. Oke. Jadi ini Y dx dy. Nanti kalian lihat daerah R-nya mana? Daerah R itu kan dari gambar. Mana gambarnya tadi? Nah, ini. Daerah itu kan daerah yang dibatasi oleh apa? Oleh X dari 0 sampai 1, Y-nya dari berapa? Y-nya dari 0 sampai 1 juga. Ya. Jadi dari gambar tadi bahwa R-nya, ya, R itu adalah, nah ingat ketika belajar integral IPA 2 kan, X, Y, sedemikian rupa di mana X-nya dari 0 sampai 1 sesuai dengan gambar, kemudian Y-nya dari mana? Y-nya juga dari 0 sampai 1. Kan gitu cara menyatakan daerah D atau daerah R. Serupa pakai D, pakai R ya di praktek 1 ya. Serupa aja lah. Mau pakai D boleh, mau pakai R boleh ya. Yang penting itu ya menyatakannya ya. Jadi artinya X-nya dibatasi oleh garis X sama dengan 0 dan garis X sama dengan 1. Kemudian Y-nya dibatasi oleh garis ya. Garis Y sama dengan 0 yang disebut X dengan garis Y sama dengan 1. Ya. Tolong cek lagi bagi yang lupa cek lagi matek 1-nya ya. Masih ada di videonya lah ya. Baik, berarti batas X-nya 0 sampai 1, batas Y-nya juga dari 0 sampai 1. Integralkan dulu yang dalam terhadap X, 0 sampai 1, berarti kan dia X atau XY. Dengan batas 0 sampai 1 dy. Ingat, yang diintegralkan X, berarti yang diganti X-nya. Berarti kan sama dengan Y kan ya? Integral 0 sampai 1 Y dy. Apa ini? Hasilnya setengah Y kuadrat dengan batas 0 sampai 1. Berarti setengah.
Oke, perhatikan menghitung setelah kita transformasikan dari integral garis menjadi integral lipat 2 menggunakan teorema Green, ini ternyata menjadi lebih sederhana gitu. Ya. Kan tadi kita ngitung ini jawabnya sama kan ya? Harus sama. Kalau tidak sama berarti ada yang salah satu. Ya. Kita gunakan teorema Green, nah lumayan ini kan ya, lumayan ngitungnya. Karena harus satu-satu lintasannya. Kalau kita tadi kalau kita hitung secara apa? Secara langsung ya. Kalau kita hitung secara langsung itu agak lumayan memakan waktu ya. Tapi kalau kita ubah menggunakan teorema Green, ini menjadi lebih sederhana ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, jadi sekali lagi ini teorema Green ini mengaitkan antara apa? Antara integral lipat 2 dan integral garis, tapi dalam lintasan tertutup. Ya. Jadi daerah R itu pastilah suatu lintasan tertutup. Ya. Dalam contoh ini menggunakan Green menggunakan integral lipat 2-nya yang menjadi lebih mudah. Nah, terkadang sebaliknya justru ya. Menggunakan integral lipat 2-nya lebih lama atau lebih sulit ya. Atau sebetulnya bukan sulit tapi panjang misalnya ya. Dan lebih mudah misalkan menggunakan apa namanya? mencari yang luas kirinya ini ya. Ini luas kiri. Kadang-kadang ini yang lebih mudah atau sebaliknya ini yang lebih mudah. Oke. Ada pertanyaan nih? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan lagi ya. Ya kalau online saya tidak bisa lihat wajahnya apakah mengerti atau tidak atau mendengarkan atau tidak ya. Yang saya lihat hanya foto-fotonya saja dan nama-namanya saja ya. Nah, ada beberapa aplikasi dari apa namanya
teorema Green ini ya. Ternyata salah satunya adalah bisa menghitung apa namanya? Luas area ya. Luas area yang kalau kita hitung dengan menggunakan apa namanya? Integral lipat 2 justru sebetulnya menjadi lebih sulit ya. Lebih enak menggunakan apa namanya? Menggunakan teorema Green ya. Sebagai contoh misalnya gini ya. Contoh aplikasi misalkan Oh no. Misalkan menghitung luas area ya. Menghitung luas area. Ya, yang tidak apa yang tidak seperti di yang kalau segi empat kan gampang ya. Atau kita sudah hitung untuk daerah R yang dibatasi oleh kurva ya dan garis gitu ya. Misalkan contohnya kita hitung elips misalkan ya. Kita tahu misalkan kalau kita punya elips itu persamanya misalkan X per A kuadrat ditambah dengan Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ternyata bahwa dalam ungkapan integral tertutup itu bisa dinyatakan bahwa luas area itu ya. Luas area itu adalah setengah integral C X dy min Y dx. Oke. Ini rumusnya ya. Lagi kalau kalian ingin lihat apa namanya buktinya lihat saja di inilah ya. Jadi saya biar lebih cepat. Dan ini sebenarnya apa? Ini kan sebenarnya tidak lain apa namanya? Bentar ya. Ya yang ini ya, ini kan integral garis ya, tapi dalam kurva tertutup C. Jadi kalau kita punya elips ya, elips itu kan katakan beginilah. Nah, ya. Mungkin saya gambarkan ini dulu garis dulu ya. X ini Y. Nah, gini ya. Sumbu mayornya misalkan A ini min A ini A kan. Ini B ini min B. Ini titik nolnya di sini. Nah, kita pernah menyatakan persamaan parametrik dari elips ya. Jadi ini lintasan C, kita ambil lintasan C begini. Nah, jadi orientasinya berlawan arah putaran jarum jam ya. Persamaan parametriknya harus ingat ini ya. Parametrik untuk elips dengan mengambil ini cos, ini sin. Cos kuadrat tambah sin kuadrat kan sama dengan 1 ya. Berarti X-nya adalah A cos T, kemudian Y-nya adalah B sin T. T-nya dari mana? T-nya dari ini satu lintasan penuh ya. Berarti dari 0 sampai T-nya dari 0 sampai 2V ya. Dari sini 2V ya.
Berarti R sebagai fungsi T-nya itu adalah atau langsung saja ya, sebentar. Nggak usah pakai ini. Jadi f.tr juga boleh nih, f.tr. Tapi kita buat begini. Karena ingin kita cari ini, x-nya xdy. xdy berarti kan sama saja kan x a cos ya. A kali cos t, dy-nya, ini kan dapat dx nih. Dx-nya adalah apa? Cos adalah min sin ya. Min a sin t, kemudian dt, kemudian dari kita dapatkan dy. Turunan sin adalah cos ya. Berarti b cos t dt. Berarti kalau dikalikan x dy, berarti sekarang, ya, kita akan gunakan rumus ini nih, x dy-nya berarti sama saja dengan x dikalikan dengan ini. Berarti a dikali b kali cos kuadrat t, ya. A dikali b kali cos kuadrat t, dt. Sementara y dx, y b sin dengan, jadi min a, ya. Min a kali b kali sin kuadrat t dt. Kita akan kurangkan ini. Ini kita kurangkan ya. Kalau kita kurangkan berarti x dy min y dx sama dengan ini kurang ini. Karena ini min jadi plus ya. Ini boleh jadi apa? AB kan ya. Kenapa jadi AB? Kan boleh tulis AB kali cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T dalam kurung. Cos kuadrat tambah sin kuadrat kan sama dengan 1. Sehingga kita akan dapatkan bahwa A-nya sekarang luas areanya adalah setengah integral ya, ABDT, maaf ini. Karena ada T-nya nih, ABDT. Integral ABDT dengan T dari 0 sampai 2 pi. Apa hasilnya? ABT kan ya? ABT dengan batas 0 sampai 2 pi. Masukkan 2 pi, berarti 2 pi AB. Oh, maaf, ada setengahnya, teman. Ini ada setengahnya ya, kelewat setengahnya. Oke, berarti tinggal pi AB. Dikurangi 0 ya, jadi pi AB. Itulah rumus luas elips ya. Tinggal V dikali sumbu mayor kali sumbu minor. Kalau seandainya A sama dengan B, kalau A sama dengan B, ini kan jadi lingkaran. Kalau A sama dengan B jadi lingkaran, maka ini berarti apa? Jadi VR kuadrat. Luas lingkaran kan VR kuadrat, atau VA kuadrat. Hanya adalah jari-jari. Ya. Kalau kita hitung menggunakan, apa namanya? Menggunakan integral dxd. Jadi area itu sebenarnya area itu adalah integral lipat 2 pada daerah R dari dx dy. Nah, bagaimana menyatakan daerah ini? X-nya misalkan dari min A sampai A, Y-nya dari ini nih. Dari ini sampai sini. Dan menyatakan Y-nya ini agak repot ini ya. Jadi akan kita mendapatkan integral yang integral dalam integral lipat 2 itu akan menjadi lebih rumit. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau begini bagaimana nih? Silakan kalau kalian ingin coba buktikan. Kalau bisa ya ke sini. Kalau makin rumit ya nggak usah. Ya udah terbukti pasti. Coba silakan untuk bukti untuk yang R dulu lah ya. Yang apa? Yang berupa lingkaran. Luas lingkaran kan VR kuadrat. Ya. Baik, itu teorema Green dalam bidang ya.
Kalau ada pertanyaan silakan. Baik, kita akan lanjutkan ke teorema divergensi Gauss. Namun sebelum ke teorema divergensi Gauss, kita harus memahami dulu konsep integral permukaan dulu ya. Oke, nah, sebelum sampai juga ke integral permukaan harus mengerti dulu apa yang disebut dengan permukaan ruang ya. Permukaan dalam ruang. Kita sebenarnya ketika belajar fungsi dua peubah ya, ingat di matek 1 ya, fungsi dua peubah. Kalau kita punya fungsi z sama dengan fx, y, ini bisa digambar menjadi dalam dua cara ya. Ini dalam ungkapan kurva permukaan ruang disebutnya ya. Jadi kurva yang disebut dengan kurva permukaan di dalam ruang. Dan satu lagi bisa diungkapkan oleh kurva ketinggian sebenarnya ya. Kurva ketinggian. Atau yang disebut dengan kontur ya. Oke, sekali lagi nih cek, kalau lupa cek di matek 1 ya, tentang fungsi dua peubah ya. Fungsi dua peubah. Bagaimana cara menggambarkan. Nah, namun dalam hal ini ya, kita akan nyatakan permukaannya dalam ungkapan persamaan parametrik ya. Kita ungkapkan permukaannya dalam persamaan parametrik. Persamaan parametrik permukaan ya. Nah, dalam hal ini ya, dalam hal ini Z sebagai fungsi fx, y kita ubah dulu menjadi gx, y, z, z dikurangi dengan fx, y. Dan ini nanti bisa kita nyatakan dalam ungkapan, ini kan ini masih dalam ungkapan apa? Masih dalam ungkapan fungsi ya, x, y, z ya. Nah, persamaan parametriknya kita ungkapkan menjadi R sebagai fungsi parameter T itu menjadi apa? Menjadi X, ya betul X ya. Tapi di sini karena kalau T itu hanya untuk kurva ya, garis. Di sini menjadi dua, R U, V gitu. X U, V, Y U, V, Z U, V gitu. Jadi kalau misalnya kita di dalam ruang punya X, Y, Z. Ada permukaan di sini ya. Ini permukaan S misalnya. Nah, setiap titik pada permukaan S ya, itu bisa kita proyeksikan ke satu bidang UV ya.
Kalau diproyeksikan ke bidang UV, ya. Jadi yang asalnya dari apa? Dari kan di bidang UV jadi begini. Jadi R itu adalah R, nah, sini aja ya. R adalah proyeksi, ya. Proyeksi permukaan S pada bidang UV. Nah, pada bidang UV. Nah, jadi nanti setiap titik pada ini, setiap X, Y, Z ini akan merupakan fungsi, masing-masing akan merupakan fungsi U dan V. Ya, fungsi U dan V. X-nya sebagai fungsi U dan V, Y sebagai U dan V, Z sebagai U dan V. Ya, jadi ketika diproyeksikan ini ke bidang ini, ya, maka setiap X, Y, Z di sini, di setiap titik, itu akan, karena kalau kita punya titik di sini kan punya titik X, Y, Z kan ya, maka akan ada titik di sini yang berkaitan dengan ini, ya. Oke. Oh, titiknya bukan di situ, titiknya. Nah, misalkan saya ambil di sini, nah kita akan punya sebuah, kalau dalam ungkapan parametrik kita tinggal buatkan sebuah vektor, gitu kan ya. Nah, inilah yang disebut dengan vektor parametrik permukaan ini, yakni RU, V, ya. RU, V. Ini bidang UV, ya. Ini namanya permukaan S, permukaan dalam ruang, ya, permukaan S. Nah, beberapa contoh misalkan terkait dengan permukaan ruang. Nah, U dan V-nya sendiri sebenarnya boleh jadi, U dan V-nya sendiri boleh jadi adalah X dan Y, boleh saja ya, seperti itu, ya. Tapi lebih umum seperti ini dulu lah, ya, lebih umum, ya. Sebagai contoh misalnya kita lihat permukaan silinder, ya. Bagaimana ungkapan persamaan parametrik dari permukaan silinder? Kalau kita punya silinder, nah, anggap begitulah, ya. Nggak pas. Nah, ini pas, ya. Baik. Kita punya silinder. Anggap saja nembus ya di alam ini. Susah ini. Ini X, ini Y, ini Z. Kalau kita punya titik pada permukaan silinder, ini ingat permukaan itu hanya di kulitnya saja. Kita punya titik P misalkan di sini. Kan sebetulnya P ini adalah apa? P ini adalah X, Y, Z, gitu kan ya? Jadi P-nya adalah X, Y, Z. Kita punya vektor
Nah, dari sini pas ya. Nah, untuk mendapatkan ini titik P ini boleh kita nyatakan karena yang apa namanya yang mengalami perubahan itu permukaan dalam permukaan apa permukaan di sepanjang ini. Jadi berupa permukaan kulit tabung ya. X dan Y-nya yang berubah. Sementara Z-nya vertikal saja. Jadi boleh kita kalau kemudian kita proyeksikan P ke kurva ke bawah sini. Jadi Z jadi ketinggian gitu kan ya. Kita akan dapatkan titik ini pasti kan X, Y kan ya. Proyeksi dari P ke sini adalah X, Y. Dan, nah, ingat, berarti X, Y-nya adalah persamaan parametrik dari lingkaran ini. Jadi ketika, ini kan komponen dari vektor R ini, nah, ya, adalah ini. Pada bidang YZ, ya, komponennya. Dan karena ini berupa apa? Berupa lintasan lingkaran, berarti ini persamaan parametrik lingkaran. Jadi boleh kita pandang ini persamaan parametrik sebagai kombinasi dari persamaan lingkaran dan apa namanya ketinggian. Jadi R-nya R sebagai fungsi dari U, V. Kita ambil U-nya adalah ini. U-nya adalah yang selama kita nyatakan dengan T ya. U, sementara V-nya adalah Z tingginya ya. Jadi kalau kita sudah tahu sudut U-nya dengan X positif adalah acuan U sama dengan 0, sudah tahu panjang busur U-nya gitulah ya, atau sudutnya dalam radian, maka kita bisa kemudian kita tahu V-nya, kita bisa dapatkan titik P. Jadi dari sudut 0 bergerak ke sini, lingkaran kemudian naik sejauh V ke atas, ketemulah titik P. Itu menyatakan parametrik dari P, R-nya, berarti X-nya adalah, nah, kalau ini misalkan kita tahu jari-jarinya A, misalkan ya, makanya adalah A cos U, Y-nya berarti A sin U, dan Z-nya adalah V ini. Ya. Ini contoh cara menentukan apa? Persamaan parametrik dari, atau kalau kalian ingat sebenarnya koordinat silinder ini. Ya. Ya, kalian pernah belajar sistem koordinat ya. Kalau yang ini sebenarnya yang lingkaran ini jadi sistem koordinatnya namanya koordinat polar. Jadi kalau sudah ada permukaan silinder, ini jadi sistem koordinat silinder. X-nya adalah A cos U, Y-nya A sin U, dan Z-nya adalah V. Atau Z-nya sama dengan Z kalau dalam sistem koordinat silinder. Ada yang ya, U-nya boleh pakai apa namanya? Theta misalnya ya. A cos theta A sin theta, Z. Ya, tapi ini theta Z gitu. Itu sistem koordinat silinder. Jadi sebenarnya fungsi apa persamaan parametrik khusus untuk yang ini ya. Permukaan-permukaan yang apa namanya? Mudah kita buatkan sistem koordinatnya ya. Ya. Seperti apa ya? Sama dengan sistem koordinat sebenarnya. Karena titik dinyatakan dalam vektor satuan. Dalam ungkapan vektor posisi maksud saya. Ya. Kalau misalkan berbentuk bola ya kita bisa gunakan sistem koordinat bola gitu. Dan X, Y, Z pada sistem koordinat bola kan diganti dengan R, theta, V gitu. Kalau kita punya permukaan bola, bagaimana kalau misalkan permukaan bola ya? Maka titik pada permukaan bola kalau dalam sistem koordinat kartesian itu adalah X, Y, Z. Nah, dikonversi diubah menjadi dalam sistem koordinat bola menjadi apa? R, namanya, theta, V ya. R,
apa dulu terserah lah ya. Tergantung mana tetanya, mana V-nya ya. Oke, ya, coba kita lihat. Ya. Jadi kasus ini ya, di kasus ini parametriknya untuk yang silinder, X-nya adalah A cos U, Y-nya adalah A sin U, dan Z-nya adalah V. Kemudian nah, kalau batas-batasnya misalkan kalau untuk yang lingkaran ya 0 sampai 2 V. Tapi kalau misalkan Z, nanti tergantung dari Z berapa, dari ketinggian berapa sampai ketinggian berapa. Kalau dalam gambar ini dari ketinggian Z sama dengan 0 sampai ketinggian Z entah berapa. Misalkan sama dengan suatu konstanta K di sini. Boleh aja, sama aja. Ya, karena ini ada permukaan nih, permukaan. Ya. Z sama dengan 0, permukaan alas. Z sama dengan K, misalkan ini permukaan ketinggian K gitu. Nah, kalau di sini karena parameternya kita ganti jadi U dan V, ini V-nya kita ganti jadi U, ini adalah V. Saya biar kasih dulu sebentar ya. Kita punya bola. Bagaimana koordinat bola? Yang bikin lama gambarnya ini ya. Sebentar. Sumbu X ini X, ini Y, ini Z. Suatu titik pada bola. Kalau misalkan kita mendapatkan titik P di permukaan bola ya, ini ada kita punya suatu titik P di permukaan bola, bukan di dalam bola tapi di permukaan bola P-nya ya. Maka P ini bisa diproyeksikan ke bidang ini, ke bidang X Y. Kalau diproyeksikan kita ambil dari sini satu. Nah, gitu ya. Karena kan mengikuti lengkungan ini ya, mengikuti lengkungan ya. Nah, dapatlah titik ini, titik X, Y. Jadi kita dapatkan ini, nah, proyeksi dari lengkungan ini di sini. Kemudian kita gambarkan vektornya ya. Vektornya pakai nah, ini vektor posisi P. Berarti kita punya sudut ini V, atau dalam hal ini kita ganti dengan U lah. Ya. U, kemudian ini, sudut ini, boleh sudutnya, sudut, oke. Kalau dalam sistem koordinat bola, kadang yang dipilih sudutnya terhadap sumbu Z, kadang ini juga. Boleh saja, sebetulnya bebas ya. Mau dinyatakan R ini terhadap sudut sumbu Z, boleh. Mau dinyatakan terhadap, terhadap ini boleh juga. Namun mesti hati-hati ya, lebih enak sebetulnya. Kalau koordinat bola biasanya terhadap ini ya. Sebetulnya sama saja ya. Ini V. Oke. Jadi sudut dari proyeksi R pada bidang XY ya. Itu adalah P. Kemudian sudut
proyeksinya terhadap sumbu X adalah U. Jadi nanti si titik P ini jadi dinyatakan menjadi apa? Ini menjadi P-nya menjadi U, V gitu. Jadi ini U-nya berapa? Jadi artinya gini, berapa radian dari sini bergerak ke sini, lalu berapa radian dari sini naik ke atas untuk mendapatkan P. Jadi U, V. Ya, jadi sebab perjalanan seperti itu ya. Jadi kita tidak ambil yang ini sudutnya, tapi kita ambil yang ini. Supaya apa? Supaya mudah mencarinya. Jadi kita bergerak mengikuti lengkung ini dengan panjang busur U, lalu naik ke atas dengan panjang busur V. Kalau V-nya positif, kalau negatif berarti V-nya ke bawah. Ya. Sehingga sesuai dengan apa namanya cara penulisan vektor ya berarti ini R-nya jadi RU, V gitu. Jadi posisi ini dinyatakan oleh U, akan merupakan fungsi U, V. Namun asalnya ini kan dari X, Y, Z kan ya. Nah, lalu bagaimana kalau gitu X-nya? Nah, dari gambar X-nya adalah proyeksi dari panjang ini nih. Gambarnya agak besar ya kalau ingin lebih. Dari gambar, kalau misalkan jari-jari bola, misal bolanya dinyatakan oleh X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan A kuadrat. Ini kan berarti jari-jarinya adalah A kan ya? Jari-jarinya A. Ini panjangnya A berarti. Nah, ke sini panjangnya A. Ketika diproyeksikan titik ini ya, diproyeksikan ke bidang XY, kalau kita ingin cari X kan sebenarnya di sini nih. Ya. Kalau tadi ini proyeksi di lingkungan ini ya. Ini proyeksi kalau kita buat ini di sini, nanti akan dapat X-nya, akan dapat Y-nya. Berarti kita akan dapatkan panjang ini nih. Panjang ini adalah panjang yang ada di bawah sudut theta. Sudut phi. Berarti panjang proyeksi ini kita sebut panjang apa ya? A pada bidang X ya. Jadi komponen A pada bidang X ya. Komponen A pada bidang X ya atau proyeksinya itu adalah A dikalikan dengan cos V. A dikalikan cos V. Ya, jadi panjang ini nih, ingat dari segitiga ini nih. A cos V. Kemudian yang ini kemudian kita proyeksikan lagi ke sini. Dari sini kita akan dapatkan bahwa X-nya berarti A cos V ini panjang ini dikoskan lagi dengan ini, dikalikan dengan cos dari U karena diproyeksikan terhadap ini. Berarti sama dengan A cos V cos U. Ya. Sementara kalau terhadap Y, saya ulang, saya gambar biar jelas ininya ya. S. Ini X, ini Y. Tadi kita punya proyeksi ini. Ini yang besarnya A cos V. Kemudian kita tahu sudut antara ini dengannya adalah U. Maka ketika diproyeksikan ke sini, dapatlah X ini. Jadi panjang ini adalah samping. Panjang miring dikalikan kosinus. Jadi A cos V kali A cos U. Yang depan ini, panjang ini, itu Y. Ini kan X jadinya. Y-nya berarti depan. Depan itu si miring berarti A cos V dikalikan dengan cos sin ini, sin dari U ini. Sin. Oke. Jadi X-nya adalah A cos V cos U. Nah, kalau gitu saya yang pindah. Kemudian Z-nya gimana? Z-nya adalah tinggi ini. Jadi apa? Proyeksi dari A ke sumbu Z. Bagaimana proyeksinya? Ya buatkan segitiga lagi. Ini sudutnya apa? Sudutnya V. Berarti ini panjang apa? Panjang sin ini kan ya. Sisi miring dikalikan sin. Jadi pada bidang apa? Komponen A pada komponen A pada Z itu adalah A kali sin V.
Jadi kalau A cos V-nya komponen A pada bidang X, Y, pada bidang alas, sementara komponen A pada bidang Z adalah A sin V. Dengan demikian kita dapatkan X-nya adalah ini, Y-nya adalah ini, kemudian Z-nya adalah A sin V. Dan R itu kan X, Y, Z. Karena X sebagai fungsi U dan V ya, maka berarti R sebagai fungsi U dan V itu adalah X-nya kita ganti dengan A cos V, atau boleh kita tulis dulu A cos U dulu ya. A cos U cos V, supaya urut aja UV gitu ya. Kemudian Y-nya adalah A sin U ya. A sin U cos V, dan Z-nya adalah A sin V. Nah, biasa untuk bola U-nya itu satu lingkaran penuh dari 0 sampai 2 V, dan V-nya itu cukup dari 0 sampai dari min V sampai V. Dari min V per 2 ya. Jadi kalau dari gambar ini, V-nya itu kan bisa dari bawah sini, dari sini ke sini, setengahnya aja cukup. Kalau yang ini cukup satu lingkaran. Jadi artinya gini, kalau kita punya setengah lingkaran, kemudian kita putar, ya, maka dia akan dihasilkan sebuah bola. Ya. Jadi V-nya dari min V per 2 sampai V per 2. Oke, itu adalah persamaan parametrik dari bola. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalian kuasai sistem koordinat, maka mudah sebenarnya. Ini yang mudah-mudah. Kalau misalkan yang lain juga bisa aja persamaan parametrik. Prinsipnya persamaan parametrik adalah apa? Persamaan parametrik itu adalah R sama dengan apa? Vektor X, Y, Z. Tinggal kita ganti X-nya oleh apa, lalu hubungan apa? Hubungan Y dengan X seperti apa, Z dengan X seperti apa. Baik, kemudian terkait dengan, nah itu tadi integral permukaan ya, integral permukaan. Sorry, persamaan parametrik permukaan tadi ya, belum sampai integral. Kemudian normal permukaan. Nah, jadi kita harus memahami juga ada apa yang disebut dengan apa, bidang singgung dan normal permukaan ya. Nah, sebenarnya konsep normal permukaan ini sudah kita bahas ketika kita membahas tentang gradien ya. Salah satu interpretasi ya, boleh dikatakan ya, atau ya, interpretasi dari gradien adalah bahwa grad F itu adalah apa? Adalah normal dari permukaan F. Gitu. Ya. Kan grad F itu bisa menjadi normal, bisa digunakan untuk mendapatkan laju berarah atau turunan berarah, gitu kan ya? Turunan berarah. Kemudian satu lagi apa? Normal, turunan berarah, dan mendapatkan medan vektor tadi ya, dari medan skalar. 3 ya, coba cek lagi di pertemuan sebelumnya ya. Kita mendefinisikan gradien ya. Grad F sebetulnya normal. Jadi kalau kita punya permukaan apa? Karena kita punya permukaan Z sama dengan Fx, Y, atau kita ubah menjadi Gx, Y, Z sama dengan Z dikurangi dengan Fx, Y. Maka sebenarnya normalnya itu adalah, sejauh ini ya kita dapatkan bahwa normalnya, normal permukaannya ya, itu adalah grad dari G. Ya.
Kan ini dinyatakan oleh vektor N. Dan norma satuannya tentu saja tinggal N sama dengan grad dari G dibagi dengan nomnya ya. Grad dari G. Nah, ini yang sebelumnya kita dapatkan. Jadi boleh mencari norma dengan cara seperti ini. Namun, mencari norma juga bisa dengan memanfaatkan persamaan parametrik. Jadi dalam ungkapan persamaan parametrik seperti apa? Ya. Karena waktunya sudah ini ya, jadi kita akan lihat nanti bagaimana jika yang diketahui ya, jika dinyatakan dalam persamaan parametrik. Oke, karena waktunya sudah ini ya, jadi kita akan lanjutkan minggu depan ya. Jadi sekali lagi yang ini ya, yang ini kalau kita bisa langsung dari sini, kalau tidak dinyatakan dalam persamaan parametrik. Tapi kalau kita nyatakan dalam persamaan parametrik, nanti seperti apa? Itu yang kita maksud. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, saya cukupkan dahulu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.